Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 23 ayat 33 sampai ayat 43. Saya minta tolong satu orang mewakili kita membacakannya dengan jelas, mantap, sehingga semua kita ditolong untuk menghayatinya. Saya yang baca, Pak Pendeta. Silakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin, amin, amin. Terima kasih, Renner. Saudara yang kekasih, berkenaan dengan pengorbanan Kristus yang bisa memampukan kita dengan sukacita memaafkan dan melupakan, harus kita hayati ajaibnya kasih Allah dari aspek penciptaan. Bahkan kejatuhan kita dalam dosa, status kita ketika jatuh dalam dosa, dan betapa begitu besar kasih Allah pada kita, dan konsekuensi dia mengorbankan anaknya yang tunggal dengan segala pengorbanannya yang begitu luar biasa dan ajaib, itu melalui proses yang sangat menyakitkan, tetapi Allah begitu besar kasih-Nya sampai-sampai orang di sebelah Yesus sederhana berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Langsung Tuhan ampuni dan Tuhan selamatkan. Di tengah-tengah penderitaan Yesus, itu sebenarnya kalau kita hayati benar-benar, seharusnya ada minimal dalam hati kita keterlaluan kita kalau tidak bisa mengampuni orang lain. Memaafkan dan melupakan. Kita semua tahu Allah itu kasih. Allah itu sempurna. Dan puncak ciptaannya menggambarkan kesempurnaan Allah. Dia nyatakan dalam diri manusia. Dengan kata kunci
Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saya persingkat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih, maka manusia itu makhluk kasih. Makhluk kasih itu yang paling mulia dalam diri manusia. Tolong baca lagi Rainer. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Allah mau setiap orang percaya memiliki kerohanian menurut ukuran Allah, yaitu mengasihi Dia. Tidak ada kerohanian yang sesungguhnya pas di mata Tuhan selain mengasihi Dia. Catat baik-baik. Kalau kita mengasihi Allah, itulah statement benar-benar kita menghargai pengorbanan Bapa di surga dengan menganugerahkan anak yang tunggal Yesus Kristus yang berkorban segala-galanya pada kita. Maka caranya cuma satu. Jikalau kamu mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang yang beriman, yang sehat, waras, dan benar, fokusnya perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Catat baik-baik. Terlalu banyak lagu-lagu kita karang tentang janji-janji Tuhan. Padahal kalau kita nggak mengarang lagu tentang janji-janji Tuhan, nggak ada masalah. Karena Tuhan nggak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah mempermainkan janjinya. Dia tidak pernah terlambat janjinya. Nggak perlu kita nyanyi lagu tentang janji-janjinya. Kecuali kita bayi rohani terus. Seharusnya lebih banyak kita menceritakan perintahnya. Karena bukti Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia, maka manusia itu adalah kasih, maka manusia itu makhluk kasih. Caranya cuma satu, menuruti segala perintah Allah. Makanya nggak heran ketika Allah menciptakan manusia, langsung Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Kalau kita baca konteks ini, dari sebelum ayat itu dan sesudahnya, menggambarkan Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang mulia. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya, saudara. Kurang kerjaan Anda meneliti buah apa itu. Kurang kerja akan Anda menyebut nama buahnya. Apakah itu buah kuldi, buah simalakama, nggak penting. Karena fokusnya bukan pada buahnya. Fokusnya pada perintahnya supaya real Adam dan Hawa makhluk kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Maka Tuhan buat perintah, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan akan mati. Artinya kalau kau nggak taat, itu paling serius dalam hidup ini. Catat baik-baik saudara. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Saya usahakan percepat. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa langsung diusir keluar dari Firdaus.
tidak ada kejadian dalam diri manusia yang mampu membuat putus hubungan dengan Allah selain dosa atau tidak taat. Anda menerjemahkan dosa itu harus menurut Alkitab, tidak taat. Maka tangkap baik-baik supaya kita mengerti tema kita hari ini. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Yang paling rohani dalam hidup ini taat. Entah Anda pendeta atau tidak pendeta. Entah Anda pengkhotbah atau enggak pernah khotbah. Yang penting taat. Apakah Anda pernah jadi gembala atau enggak pernah gembala? Anda pernah melakukan mujizat atau tidak mujizat? Pokoknya yang paling penting taat. Itu rohani yang terbaik. Jangan lupa sampai mati. Sebaliknya kalau nggak taat, langsung putus hubungan dengan Allah. Maka ketidaktaatan paling serius dalam hidup ini. Makanya nggak usah doa puasa untuk sakit sembuh lah. Doa puasa lah supaya kita taat. Kalau nggak taat, selesai. Tangkap ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya persingkat. Statusnya musuh Allah, seteru Allah. Bukan siapa-siapa. Musuh Allah, seteru Allah. Dan kemudian manusia itu makin lama makin merosot, makin lama makin merusak, makin lama makin tidak bermanfaat, makin lama makin membuat orang makin jahat dan makin jahat. Jangan lupa, orang putus hubungan dengan Allah bukan stuck, tapi makin lama makin rusak, makin lama makin busuk, makin lama makin jahat, makin jauh dari Tuhan. Dalam keadaan begitu, saya persingkat lagi. Semua di bawah matahari adalah kesia-siaan. Sebelum manusia itu diciptakan, saudara yang kekasih, manusia itu makin lama makin rusak, sia-sia, nggak ada maknanya. Catat baik-baik. Dalam diri manusia itu sama sekali tidak ada daya tarik membuat Allah mengasihi dia. Catat itu baik-baik. Dalam diri manusia berdosa sama sekali tidak ada daya tarik membuat Allah mengasihi manusia. Catat itu ya. Titik berangkatnya bukan pada manusia. Allah berkata, aku adalah aku, maka Allah mengasihi oleh karena dirinya sendiri. Tidak ada daya tarik dalam diri manusia supaya Allah mengasihi manusia. Nggak ada. Berikutnya, jangan lupa berikutnya. Manusia akhirnya binasa ke neraka. Binasa ke neraka tidak ada mengurangi kehebatan Allah. Manusia binasa masuk neraka tidak mengurangi kehebatan Allah. Tidak mengurangi sukacita Allah. Tidak, sama sekali tidak. Karena Allah tidak pernah meletakkan sedikit pun kebergantungan kepada apapun dan siapapun. Jangan lupa itu. Allah tidak mengaruniakan anak yang tunggal pun gak ada mengurangi sukacita Allah. Sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Allah tetap sempurna, Allah tetap mulia, Allah tetap benar. Bukan karena diciptakan manusia baru Allah benar. Bukan karena diciptakan manusia bahwa Allah kasih. Bukan. Ketika manusia jatuh dalam dosa baru Allah kasih. Enggak. Allah segala sesuatu belum ada. Dia adalah kasih.
Dia Allah sempurna. Nggak ada tempat kebergantungan dia. Itu konteks pertama. Konteks saya persingkat. Manusia ini pasti binasa ke neraka. Dan ke neraka itu menderita selama-lamanya tak berkesudahan. Tadi sebelum manusia binasa ke neraka, manusia itu makhluk sia-sia. Sebelum mati pun manusia itu makhluk sia-sia. Tuhan bilang, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam konteks itu, aku adalah aku. Allah bergantung pada Allah. Allah nggak pernah bergantung pada siapapun. Dalam keadaan begitu, manusia masih sombong. Udah begitu, masih sombong, masih merasa hebat, termasuk usaha-usaha manusia untuk membahagiakan dirinya. Melalui pendidikan, melalui harta, melalui apa yang nggak dianggap dunia ini nilai. Padahal itu seperti orang menggantang angin. Orang kayak pakai saringan menguras lautan. Sia-sia. Kemudian orang mau berusaha membuat kesalehan-kesalehan. Sampai ada yang berkata, kalau kita berbuat baik, maka dosa kita akan kurang. Itu sangat-sangat menyedihkan. Saya senang dengan ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya. Ilustrasinya bagus sekali. Coba Anda yang naik mobil atau naik motor. Anda naik mobil atau naik motor. Jalan lewati lampu merah dengan tertib. Lampu merah Anda berhenti, hijau Anda jalan. Lampu merah Anda berhenti, hijau Anda. 10 lampu merah, 9 Anda tertib. Di ujung Anda melanggar lampu merah, tetap Anda didenda polisi. Nggak bisa Anda bilang, oh sebelumnya 9 loh saya tertib, polisi saya nggak melanggar, 9 saya nggak melanggar, cuma 1, tetap Anda ditilang. Kalau nggak percaya, praktekin nanti. Nggak bisa amal perbuatan baik menyelamatkan manusia. Jadi manusia-manusia itu membuat usaha keselamatan-keselamatan yang dibuatnya itu sangat menipu dirinya. Maka manusia yang coba selamat di luar Yesus Kristus nanti malu sekali. Sia-sia sekali. Nah, dalam keadaan begitu Allah berkata, baca Rainer, Ibrani 9 ayat 22. Iya, Pak. Ibrani Ya. 9 ayat 22. Iya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam ayat B-nya ada nilai keabsolutan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baca Rainer, Imamat 17 ayat 11. Ya. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi nyawa setiap makhluk ada dalam darahnya. Orang berdosa pasti nyawanya binasa. Maka untuk supaya tidak binasa harus ada yang menggantikannya.
Karena nyawa ada dalam darah, maka tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Harus ada penumpahan darah. Maka mulai Allah sendiri mengajarkannya. Baca Renar, Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya. Jadi siapa yang menyembelih binatang saat itu? Tuhan Allah. Mengajarkan arti penumpahan darah. Gambaran tipologi tentang Kristus. Penumpahan darah. Baca lagi Renar, Imamat 5 ayat 5 dan 6. Imamat 5 ayat 5 dan 6. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Kata kuncinya di situ kata harus, haruslah, haruslah. Artinya tidak boleh tidak. Dan harus ada penumpahan darah. Dan syarat domba atau binatang yang ditumpahkan itu, baca lagi Renar Ulangan 17 ayat 1. Ulangan 17 ayat 1. Ya. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya. Jadi artinya domba atau lembu atau apapun, kalau mau jadi pengorbanan untuk pengampunan dosa, setiap domba lahir dipanggil imam, diperiksa. Ada nggak cacat sejak dalam kandungan? Ada nggak rusak sejak dalam kandungan? Maka kalau dia mulus ketika lahir, maka diperingatkan imam ini kepada pemilik domba, tolong jaga domba ini. Kalau domba ini nggak bagus, mulus waktu dilahirkan, maka jangan sampai dia dalam persiapan mau dikorbankan, pernah rusak. Karena dicakar binatang, karena dilempar batu sama anak kecil, atau jadi lecet, atau kena lubang terpelocok, nggak boleh. Jadi dalam kandungan mulus, di luar mulus. Itu syarat domba itu. Maka pertanyaan, apakah darah lembu jantan atau domba jantan atau binatang pengorbanan yang mulus sejak dalam kandungan dan mulus di luar kandungan sampai saat dikorbankan, apakah itu bisa mengampuni dosa? Baca Renar, Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Artinya yang dilakukan dalam perjanjian lama adalah ajaran Allah untuk bicara tipologi tentang Kristus. Domba yang tidak cacat dan tidak buruk, domba yang mulus dari kandungan dan luar kandungan, artinya gambaran kita semua saudara memiliki dua kelompok dosa. Mazmur 51 ayat 7, dalam kandungan kita sudah berdosa, dosa warisan. Maka setelah kita lahir, semua kita punya dosa perbuatan. Dua kelompok, dosa warisan dan dosa perbuatan. Tolong baca Renar, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 8
8 dan 1 Yohanes 1 ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat Ya, 10. Kalimat itu menunjukkan keabsolutan bahwa kita berdosa semua, entah bayi dalam kandungan, bayi di luar, semuanya berdosa. Itu dosa warisan, ayat 8. Lanjut ayat 10. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Makasih, Renner. Kita pun punya dosa perbuatan, ayat 10. Ini mutlak, absolut. Maka Allah berkata Mazmur 14 ayat 2 dan 3, Allah melihat ke dunia, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Dilanjutkan dengan Roma 3 ayat 9 sampai 12, semuanya bejat. Semuanya, maka kita semuanya ini udah pantas ke neraka. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan Yesus Kristus yang menggenapi domba yang tak bercacat dalam kandungan. Itu Lukas 1 ayat 35. Tolong baca, Renar. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, karena dosa warisan kita terima dari garis Adam. Garis Adam, jangan lupa. Bukan garis Hawa, garis Adam. Maka garis Adam itu representatif dengan garis Bapak. Garis Bapak. Yesus tidak punya bapak jasmani. Maka Yesus kudus adanya, tidak punya dosa warisan. Maria punya dosa warisan. Abraham, Daud, Petrus punya dosa warisan. Karena mereka semua lahir daripada bibit seorang laki-laki dan wanita. Yesus tidak. Dialah penggenap domba yang tak bercacat. Tapi juga tidak buruk. Karena Yesus bukan saja nggak berdosa dalam kandungan, di luar kandungan pun dia nggak pernah berbuat dosa. Walaupun mungkin dia bisa berbuat dosa. Arti berbuat dosa tidak taat. Tetapi dia tidak mau korbankan ketaatan karena masalah-masalah hidup, termasuk di Getsemane. Kalau boleh cawan ini lalulah. Ada keinginan dia nggak taat. Tapi dia lanjutkan, jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Menunjukkan Yesus memang manusia 100%. Tapi dia pilih tetap taat. Baca Renner, 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi dia bukan saja menggenapi domba yang tidak cacat dalam kandungan. Yesus tidak ada dalam kandungan, dia berdosa, warisan, dia kudus. Tapi juga dia menggenapi domba yang tidak buruk setelah lahir Luka. Yesus juga setelah lahir, dia tidak pernah berbuat dosa. Ini penting. Maka bukan dalam konteks arogan. Yesus berkata, aku adalah jalan, dalam bentuk kata benda tunggal. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku satu-satunya jalan. Satu-satunya kebenaran. Dan satu-satunya hidup. Barang siapa melalui Yesus pasti selamat. Di luar dia nggak selamat. Makanya Yesus penggenap domba yang tak bercacat dan tak buruk. Baca Renner, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Istilah anak domba disematkan pada Yesus. Tetapi anak domba Allah. Dan dilanjutkan, yang menghapus dosa dunia. Jangan lupa saudara, Yesus bukan juru selamat orang Kristen. Stop, dia juru selamat dunia. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Tidak ada di luar Yesus keselamatan. Berikutnya, akibat dosa manusia, menderita manusia 3 hal. Pertama, berdosa, mati rohnya. Mati rohnya karena putus hubungan dengan Allah. Yang kedua, makin lama makin merosot kualitas jiwanya. Yang ketiga, makin lama makin merosot kualitas jasmaninya. Akibat dosa terjadi kemerosotan. Dan salib Kristus itu gambaran konsekuensi. Jadi substitusi, pengganti untuk menggantikan manusia berdosa akibat dosanya. Sehingga seluruh aspek dia menderita, baik secara fisik, psikis, maupun pneumatis, roh. Fisiknya, tidak ada hukuman mati yang paling berat selain kematian di kayu salib. Apalagi dia disalibkan bukan karena salah dia. Itu sangat menderita. Secara jiwa, itu juga dalam bacaan kita tadi. Bukan hanya murid-muridnya menyangkal dia, lari meninggalkan dia. Terus kemudian juga ada yang mengejek dia, mengatakan orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kemampuan Yesus menyelamatkan dirinya sendiri, dalam kemampuan Yesus dapat menyelamatkan diri sendiri, dia tidak gunakan dan diejek, itu sangat tidak mudah sebagai manusia. Bahkan penderitaan-penderitaan yang lain, ludah dan sebagainya. Sampai-sampai orang digantung kayu salib zaman dahulu itu kejahatan yang paling serius. Biasanya kalau disalibkan, itu biasanya di tempat tinggi dan dapat dilihat orang sebagai pelajaran jangan ulangi karena mengerikan mati di kayu salib itu. Kalau salibnya ganjil, udah berlaku secara konteks masa itu yang di tengah yang paling jahat. Tolong baca Renner, Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sangat ajaib, mulia, agung karya Yesus di kayu salib. Dia mau terkutuk gara-gara kita yang seharusnya terkutuk. Terkutuklah orang yang diganti. Yesus jadi terkutuk. Bukan karena perbuatan dia. Tapi karena kutuk-kutuk kita sekalian manusia di dunia. Kita timpakan atas dia. Sehingga konsekuensinya terhadap roh. Yaitu Eloi, Eloi, lama sabatani. Silakan Renard terjemahkan apa artinya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mengerikan saudara, itu mengerikan sekali. Itu sangat mengerikan. Kalau saya bilang dari kekal, karena Allah dan Yesus tidak ada titik awalnya, dari kekal, dia nggak pernah berpisah dengan Bapa di surga.
Tetapi demi engkau dan saya, dia putus hubungannya dengan Bapa. Artinya Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ini gambaran betapa luar biasanya pengorbanan Yesus, dan pengorbanannya segala-galanya. Gak ada yang tinggal. Sehingga tersirat dia berkata sebelumnya apa? Sudah selesai. Semuanya untuk keselamatan manusia dan kesempurnaan manusia, supaya manusia itu bukan sekedar bertobat lahir baru, tetapi manusia itu kembali kepada ciptaan Allah segambar dengan dia. Dengan istilah lain dalam perjanjian baru, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku. Semuanya sudah dilakukan. Sehingga standar Kristen kita harus seperti manusia Kristus, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Maka wajarlah orang menghayati pengampunan Yesus. Kalau kita menghayati pengampunan Yesus, dimudahkan, tidak mudah, tapi dimudahkan. Kita bisa mengampuni orang lain. Tidak mudah, tapi dimudahkan. Bahkan dimudahkan kita melupakan kesalahan orang lain. Mari kita bagian-bagian lanjutnya, tahap berikutnya. Kita buka saudara, Matius 18 ayat 23 sampai ayat 35. Saya usahakan percepat. Mulai ayat 23, ini dia bawa judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Catat baik-baik. Mulai ayat 23, sebab hal kerajaan surga. Catat. Soal pengampunan, mengampuni dan sebagainya itu langsung berkaitan dengan kerajaan surga. Catat baik-baik. Salah satu dosa yang sangat tidak bisa diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Ini sangat serius. Makanya setiap orang percaya harus dimuridkan dengan penghayatan pengorbanan Kristus. Baca Renner, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu nilai-nilainya absolut dan dialamatkan kepada mereka yang sudah mengalami pengampunan Tuhan. Prinsip-prinsip kita mengampuni. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 24 sampai ayat 27. Tolong Renner bacakan. Matius 18. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Renner. Ayat 24 sampai 27. Ayat 24 sampai 27. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini gambaran-gambaran betapa banyaknya dosa kita tak terhitung kepada Tuhan. Dengan istilah 10.000 talenta. Kalau ada orang bicara 10.000 talenta zaman Yesus, itu hutang tak mungkin terbayarkan. Itu istilah digunakan. Maka ayat 25 kata kunci utama. Jangan gagal fokus. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Saudara sekalian, garis bawahi. Kita tidak akan mampu menyelesaikan dosa kita. Apapun yang kita perbuat, siapapun orangnya, sekaya apapun dia, sesaleh apapun dia, dikunci, tidak mampu melunas. Ini garis bawah dulu. Berikutnya, ayat 26, ini sikap yang nggak perlu ditanggapi. Apa itu? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nggak perlu ditanggapi, emang nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Ini bahasa-bahasa hancur hati. Memang nggak mungkin. Dikunci pada ayat 25. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Jadi semata-mata kasih anugerah Allah mengampuni kita. Nggak ada sedikit pun usaha kita, nggak ada sedikit pun saham atau andil kita. Sama sekali. Dan dosa kita tak terhitung, tidak mungkin dibayar. Maka Tuhan mengampuninya luar biasa. Diwakili dua kata kerja. Ulangi, Rainer, ayat 27. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Dua kata kerja. Membebaskan artinya mengampuni. Menghapuskan artinya tidak lagi bekas. Dilupakan. Itu kata membebaskan dan menghapuskan. Jadi bukan sekedar diampuni dosa kita. Juga dilupakan. Itu pengampunan kepada kita yang dosa kita banyak tak terhitung, nggak mungkin tertebus, terbayar, dan pasti akibatnya mati kekal selama-lamanya. Anugerah Allah menyelamatkan kita. Ini prinsip pertama saudara pegang. Maka memudahkan kita untuk bisa mengampuni orang lain dan melupakannya. Ayat 28 sampai ayat 30, Rainer. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Kalau saudara lahir saat itu dan saudara salah satu murid Yesus saat itu, pasti Anda langsung gregetan. Karena utang orang ini 100 dinar. Utang yang sebelumnya berapa, Rainer? 10.000 talenta.
1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Orang ini utang 100 dinar. Kalau 10.000 talenta berapa dinar, Renar? 60 juta. 60 juta dinar. Seharusnya pengampunan yang kita terima ini membuat kita sorak-sorai. Seolah-olah orang yang harusnya dihukum dengan semua harta bendanya disita, sehingga anak istrinya akan luntang-lantung, nggak ada milik apa-apa, semua harta rumah dan semuanya disita, dan orang ini dihukum mati. Itu kira-kira gambaran 10.000 talenta. Tolong jawab yang buka mic di luar Rainer, tolong jawab. Jika kita pasti dihukum, disita semua barang kita, anak istri kita pasti luntang-lantung kayak gelandangan, plus kita pasti dihukum mati. Terus kita diampuni dan dikembalikan semua harta benda kita, dan seolah-olah nggak pernah salah. Respon Anda bisa nggak Anda gambarkan, walaupun itu tidak 100% persis, siapa yang bisa menggambarkannya? Silakan satu orang mewakili kita. Ayo dong, jangan senyum-senyum doang dong. Kalau saya mendapat itu, saya akan naik ke atas gunung, berteriak sekuat-kuatnya, terima kasih, dan melompat-lompat, Pak. Itu luar biasa sekali. Ya, makanya coba baca Rainer, 1 Petrus 1 ayat 8-9. Itu benar, Lewi. Itu sukacita sekali. 1 Petrus 1 ayat 8-9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yes. Kualitas sukacitanya baca lagi, Rainer. Ayat 8 ya. Iya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yes, itu kualitasnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia tak terkatakan. Jadi kalau digambarkan Lewi tadi lompat-lompat ke gunung, aduh, nggak tergambarkan lagi sukacitanya itu. Satu orang di luar Rainer dan Lewi, wanita lah yang jawab. Wanita, lihat saya. Tolong jawab. Kalau utang Anda diampuni 1 triliun. Saya ulangi. Nggak usah 1 triliun deh. Nggak usah 1 triliun tergede. Utang Anda 10 miliar diampuni. Kira-kira Anda ringan nggak mengampuni orang utang 10.000? Jawab wanita. Ringan sekali, gampang. Nggak ada apa-apanya itu. Ini prinsip-prinsip kita mengampuni. Catat saudara. Sebesar-besarnya kesalahan orang lain pada kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan kesalahan kita kepada Tuhan. Harus sentrisnya Yesus untuk bicara mengampuni. Sebesar-besarnya dosa orang lain pada kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan dosa kita kepada Tuhan. Sebesar-besarnya penderitaan
orang yang bersalah kepada kita, kita menderita, nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus di kayu salib karena dosa Anda dan saya. Nggak ada. Perlu penghayatan ini. Perlu penghayatan ini. Jadi bukan kalau kita menghayati salib Kristus dengan benar, bukan sesuatu yang sukar mengampuni orang lain. Bukan sesuatu yang sukar. Cuman masalahnya kita kurang menghayati. Dan cenderung kita kayak orang yang kedua ini. Berutang 100 dinar kepadanya. Kalimat terakhir. Rainer baca ayat 28. Ayat 28 kalimat terakhir dari ia menangkap. Matius 18 ayat 28. Buka mic-nya. Iya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Kau nggak lulus dalam audisi, Rainer. Kalau orang mencekik, posisinya mencekik, menangkap, mencekik, dan ngomong bayar hutangmu pakai tanda seru. Bukan, bayar hutangmu. Oh. Itu tanda tanya itu. Bayar hutangmu. Nanti dijawab, masa? Harus bentak, bayar hutangmu. Begitu. Oke, Pak. Itu Anda dan saya, betapa jahatnya kita kalau kita benar-benar benci sama orang yang nyakiti kita. Bahkan bukannya benci, rasanya kita nggak pernah diampuni kalau nggak bisa mengampuni orang lain. Rasanya kita nggak pernah diampuni kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain. Jadi orang nggak mengampuni orang lain sama dia dengan sebenarnya aku belum diampuni Tuhan. Itu sikap kita kalau nggak mengampuni orang. Aku belum diampuni Tuhan. Kalau aku benar-benar diampuni Tuhan, mudah sekali aku mengampuni orang lain. Itu artinya Matius 6 ayat 14-15 tadi. Sebenarnya kita tidak mengalami pengampunan kalau nggak mengampuni. Nggak ngerti kita pengampunan itu. Makanya orang bertobat lahir baru harus diulang-ulang tentang makna salib Kristus itu. Harus berulang. Nggak usah buru-buru naik kelas. Apalagi disuruh khotbah. Nggak usah buru-buru sejak khotbah lah. Bisa khotbah bukan ukuran rohani. Bukan ukuran rohani. Bisa mengampuni itu ukuran rohani. Anda sampai mati nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Nggak ada masalah. Anda sampai mati nggak khotbah, nggak apa-apa. Anda sampai mati nggak bisa mengampuni, selesai. Kalau nggak percaya, mati juga lah nanti malam. Tanya sama Tuhan Yesus. Selesai. Jadi jangan lihat konsep nilai yang salah. Gak usah minder nggak bisa khotbah. Minderlah kita kalau nggak bisa mengampuni. Ini penting sekali. Ini yang utama. Jangan yang nggak utama kita utamakan. Maka saya udah diingatkan itu 5 menit lagi ya. Ya, terima kasih. Itu baik sekali itu mengingatkan supaya konsentrasi jangan hilang. Nah, berikutnya. Lihat ayat 32. Silakan baca, Rainer. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Jadi orang yang sudah diampuni Tuhan tidak mengampuni di mata Tuhan hamba yang jahat. Sama dengan Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sama dengan konteks itu. Hamba yang jahat. Berikutnya, saya percepat. Ayat 33, kembali Matius 18 ayat 33. Baca, Pak. Ya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Kata kuncinya seperti aku. Jadi kalau kita mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Apa itu yang seperti? Ayat terakhir, ayat 35. Baca ayat 35, Renar. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni seperti Allah mengampuni kita, bicara mengampuni dengan segenap hatimu. Saya persingkat lagi, baca lagi Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi kita harus mengampuni sebagaimana Allah mengampuni kita dengan segenap hati, antara lain tidak mengingat-ingat dosa orang lain. Bagian terakhir, Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6. Ya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Mengampuni itu dengan kasih dan kesetiaan. Kalau mengampuni tidak dengan kasih dan kesetiaan, itu tidak mengampuni yang disebut kejahatan. Makanya ketika ada orang cerai, ampuni dong. Ya, saya sudah mengampuni Pak Ridwan. Saya sudah mengampuni. Kalau gitu balik dong. Nggak mau. Itu nggak mengampuni. Karena mengampuni itu dengan kasih dan kesetiaan. Makanya saya harus ingatkan kita ya, walaupun tidak mudah, tapi harus kita ingatkan. Bukti Allah Immanuel, Allah bukan saja begitu luar biasa mengasihi kita dengan pengorbanan anak yang tunggal, tetapi kita menikmati penyertaan Dia, sehingga kita dimampukan mengikuti cara-cara Dia, yaitu apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh ceraikan manusia, kecuali kematian. Perceraian ada makna di baliknya, tidak mengampuni. Apalagi cerai, terus kawin lagi. Memang kita jangan main-main dengan standar ilahi. Ini penting sekali. Salah satu dosa yang paling serius di balik perceraian adalah tidak mengampuni. Oh, saya mengampuni Pak Ridwan. Mengampuni menurut kamu atau menurut Alkitab? Menurut Alkitab. Kalau gitu, kau harus mengampuni dengan kasih dan kesetiaan. Balik lagi. Oh, nggak mau. Sebenarnya nggak mengampuni. Ini penting supaya kita jangan main-main percaya kepada Allah seperti yang kita maksud. Maka kalau kita penutup, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Perlu setiap orang bertobat lahir baru menghayati pengampunan Yesus Kristus yang melalui pengorbanannya tidak sederhana dikotbahkan. Kita harus hayati dalam-dalam, dan itu harus mendorong kita dengan indah mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita, yaitu mengampuni dengan segenap hati, artinya mengampuni dan melupakan. Tidak ingat-ingat. Dan bahkan seolah-olah yang bersalah pada kita, seolah-olah nggak pernah bersalah. Sehingga kita mengampuni dengan kasih dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.